silakan duduk. Kenapa baru datang udah mukanya sedih gitu sih? Iya, Cika. Tadi saya kena banjir. Tapi bener ya. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Cika, Ya. ibu-ibu aja yang nggak mengenal secara langsung sosok Olga sangat kehilangan. Cika gimana? Jelas. Ya kehilangan lah, apalagi Cika kan teman satu manajemen. Ya. Teman lamanya Olga dari tahun 98 zamannya kita lenong bocah. Dari masa-masa susahnya Dari juga bareng ya. masa-masanya kita suka naik bus bareng, makan mie bareng, makan Tinggal di rumah susun. tinggal di rumah bareng. susun, Saya pernah datang ke situ juga kan. tinggal di kos-kosan Cika. Jadi Iya, iya. perjuangannya ya, jadi Cika tahu tuh Olga tuh dulu seperti apa juga gitu. Udah berapa lama nggak ketemu Olga? Ya Allah itu. Itu pas kapan sih itu? Ini waktu kita acara lenong. Ini tahun berapa nih? Masih baru-baru kah atau? Enggak, itu udah lama banget. Itu rambut Cika masih pendek banget. Oh iya. Tuh, Olga yang Olga jaket ini hijau ya? masih Iya, kurus ya? baju hijau. Ada Raffi Sinon tuh. Iya, ada Mas Adit. Ada Lia juga ya? Iya. Oh iya, ini udah lama banget. Itu beberapa tahun yang lalu. Itu Kalau udah Cika, 2000 berapa itu ya? ya. Kalau Cika terakhir ketemu Olga kapan? Waktu masih di rumah sakit Jakarta. Masih di Jakarta. Berarti udah hampir setahun ya? Hampir 9 bulan kan Olga di Singapura. Iya, iya. 9 bulan lebih. Akhirnya semenjak diterbangkan ke Singapura sampai Nggak sekarang ketemu. Nah, pernah berusaha Aku menjenguk? sempat kesana tapi nggak bisa. Kenapa sih? Nggak boleh, ini loh. Jadi mungkin emang di rumah sakit di Jakarta dengan di Indonesia di Singapura kan beda ya. Mereka itu sistem security-nya, keamanan itu lebih ketat gitu loh. Walaupun aku teman satu manajemennya dia gitu, nggak bisa sembarangan masuk. Jadi hanya keluarga sama Mafera aja yang bisa Mafera masuk. itu manajer ya? Manajer Nah, kita, iya. waktu masih ada di rumah sakit Jakarta, ada sempat ngobrol apa sih sebelum berangkat ke Singapura? Oh, sebelum berangkat ke Singapura kita bercanda. Jadi Selalu ya? Dalam kondisi apapun sih, dalam Mati. kondisi apapun kita tuh bercanda. Jadi kalau kita masuk ke ruangannya Olga waktu di rumah sakit di sini, kita sempat bercanda. Aku ya biasalah dengan halo Mimi, yang kayak gitu-begitu. Dengan ciri khas lu kalau ngobrol. Iya, dia kan suka kan, dia kan demen banget begitu kan. Terus dianya? Ya udah. Jadi bercanda-bercanda aja. Jadi ya mungkin kita sebagai teman-temannya gitu, kita nggak mau nunjukin kalau kita tuh sedih di depannya Olga. Walaupun di hati kita juga Walaupun di hati kita tuh hati ya. ya. Akhirnya semenjak diterbangkan ke Singapura, hanya manajer dan juga keluarga terdekat saja yang boleh masuk. Iya. Suka nanya nggak sih ke Mafera atau Aku ke suka nanya keluarga? sih sama emak, Gimana "Mak, kondisinya?" gimana kondisinya Mimi gitu kan. Panggilannya terus juga, Mimi ya? Iya, gimana kondisinya Mimi. Tapi aku kan orangnya kan tahu emak kan di sana kan banyak pikiran. Terus juga emak kan menjaga Olga di sana, menjaga keluarganya Olga, belum jadi menjaga teman-teman manajemen kita gitu kan. Jadi aku itu orangnya nggak yang terlalu gimana mak, jadi nggak terlalu kepo banget gitu loh. Jadi aku cuma bilang, "Mak, kondisi Mimi sekarang gimana?" "Ya udah alhamdulillah membaik sekarang, udah makin bagus dari yang sebelumnya." Ya alhamdulillah, dengar kayak gitu aja aku udah seneng gitu loh. Iya. Karena kabar burung tuh benar-benar beraneka ragam ya, Rin ya. Kabarnya Ada yang menyebutkan membaik, ada yang ngomong memburuk. Karena orang kan nggak tahu sebenarnya Nah, kondisinya itu seperti dia. apa kan, jadinya Orang kan- kabarnya simpang siur. Benar. Ada beberapa hal yang belum kesampaian nggak sih dari sosok Olga? Kalau kita ngelihat secara orang luar sih ya, segala macam udah punya, segala cita-cita tampaknya sudah tercapai. Orang terdekat, Cika, ada Apa nggak ya, sih? semuanya dia beliin rumah buat orang tuanya udah, buat adik-adiknya udah, sekolahin adik-adiknya semua udah. Mungkin ini kali ya, mau berangkatin haji juga kayaknya sih sebentar lagi Sudah kali ya. terwujud ya? Semuanya kayak udah terwujud deh. Cuma mungkin apa yang belum terwujud, mungkin itunya kali, pasangan hidupnya kali Nah, ya. karena beberapa tahun yang lalu pun saya pernah nanya sama Olga, ngobrol, "Ya kapan ya nih, pengen nih, segala macam." Yaudah gini aja, ntar kita ngobrol lagi dengan Cika WD mengenai sosok Olga Saputra di mata sang sahabat, dan kita juga akan menelpon seseorang yang cukup dekat juga dengan Olga. Jangan kemana-mana, tetap di Ada-Ada Aja. Ya, ntar juara jogetnya diumumin, merah, kuning, apa hijau ya. Merah kuning apa hijau kayak heboh semuanya deh. Ini kayak lampu stopan ya. Oh iya, Merah, benar. kuning, hijau ya. Itu tadi siapa namanya? Yang Miss merah, Sosialita. Miss Sosialita. Oh, Gitu. Dia kayaknya repot sama heelsnya deh. Bukan, dia sepatunya itu ketinggian, jadi joget itu repot. Kebetulan kenapa kayak gitu itu hasil hoax ya.
Itu berita-berita hoax tuh bentuknya begitu. Kayak gitu. Berita hoax. Balik lagi ke Cika nih sama Olga. Iya. Aduh, lagi nggak pepes joget ya. Olga. Cika. Ya. Cika tuh jadi total kenal dengan Olga tuh sudah berapa tahun? Dari tahun 98 pas dia masuk pertama kali ke Sanggar Ananda Teater Orang Muda. 98 baru masuk dia? Dianya baru masuk, kalau Cika dari tahun 91. Katanya Olga tuh pengen banget jadi artis dulu itu ya? Iya, katanya dia dulu pengen jadi artis. Jadi waktu masuk Sanggar itu, papaku kan masih ada ya, papaku belum meninggal. Jadi papa suka bantuin dia untuk casting gitu, dan dia tuh emang pekerja keras banget, dia tuh gigih banget. Gue pengen jadi artis gue pengen jadi artis pokoknya jadi apa aja deh pokoknya, yang penting masuk TV ada katanya gitu. Sempat jadi asisten artis, asistennya Rita ya pernah. Nah, sama Tante Rita katanya pergi ke pulau-pulau. Itu sebelum masuk ke Sanggar. Itu pada saat lagi Sanggar juga. Oh, sambil nyambi. Emang waktu itu tuh di Sanggar itu yang dipelajarin apa aja? Banyak. Misalnya acting udah pasti. Terus presenter. Terus ada narinya juga. Terus semuanya deh pokoknya, olah tubuh. Pokoknya dia nggak cuma acting doang, tapi mencakup semuanya. Intinya di Sanggar itu urat malunya diputusin. Putus semuanya. Iya. Nah, berarti sekarang Cika kan kangen banget sama Olga. Udah lama banget nggak ketemu. Benar nggak? Benar loh. Benar. Tapi kalau saya sekarang ada yang mau disampaikan sama Olga, misalnya sekarang lagi ada yang nonton, saya bisa disampaikan sama Olga, apa yang ingin disampaikan? Mungkin Mapera, mudah-mudahan Mapera lagi nonton ya di sana ya. Mapera, sampaikan salam Cici ya, Mak. Cici kangen banget sama Mimi. Ucapin happy birthday dari Cici. Ciumin buat Mimi. Bilang Cici kangen diomelin. Cici kangen nyanyi bareng. Cici kangen bercanda-bercanda kita makan nasi bareng-bareng, makan kerupuk, pokoknya semuanya deh. Tolong sampein ya Mak ya, tolong dipelukin Miminya dari Cici gitu. Kangen banget sama Olga soalnya. Apa yang paling sifat Olga yang nggak pernah bisa dilupain? Dia baik banget orangnya. Terus juga dia itu nggak pernah lupa sama temen. Jika udah kenal sama Olga udah lama banget ya. Tapi sampai saat ini, sampai sebelum Olga sakit, dia itu masih tetap seperti Olga yang Cika kenal dari dulu gitu loh. Masih suka makan bareng juga. Terus juga kalau lagi capek, walaupun capek dia nonton Cici gitu di TV, dia langsung buru-buru nelfon, Cici lu kurang ini Ci, jadi kasih masukan. Dia tuh orangnya gimana ya, biar temennya juga biar nggak kelihatan jelek di TV gitu lah. Jadi lu kurang ini Ci, lu kurang ini Ci, kayaknya lu bagusin dikoreksi gitu. Dan kita sebagai teman kita seneng dong kalau ada yang koreksi kayak gitu kan, jadinya memacu kita buat semangat lagi kayak gitu. Gak ada kata yang nggak mungkin di dunia ini. Suatu saat insya Allah nanti Olga misalnya sembuh, apa yang pengen dilakukan bersama-sama? Bukannya suatu saat pasti harus sembuh. Harus. Apa yang akan dilakukan oleh Olga? Ini Lenong Bocah. Lenong Bocahnya ini tuh. Lenong Bocah the movie, bukan the series, the movie. Apa yang pengen dilakukan bareng Olga tuh? Pas nanti Olga sembuh. Ya pasti kalau ketemu pertama kali Cika pasti pengen meluk, pengen nyium dia. Biarin dia kesel-kesel, bodo amat sama Cici. Dia kalau dipelukin, diciumin gitu suka kesel. Biasa. Ih, apaan sih lu? Kayak gitu Risti biasa. Padahal kan kita cerita kan sayang. Kan sayang, ini Cicinya sayang. Enggak kata dia gitu. Padahal mah dia juga sebenarnya sih dalam bentuk lain pengen inilah, pengen ngumpul, pengen cerita-cerita, makan bareng sambil ngobrol-ngobrol. Dia kan demen sama lele, ayam goreng kayak gitu-begitu. Tetap ya makanannya nasi, tempe dan sama kerupuk. Sama telur dadar. Makan ke restoran Olga di Takigawa, dia begitu. Dia ngomong sama waitersnya, tolong bikinin gua telur ceplok dong sama kecap. Restoran punya dia ada restoran Jepang. Restoran Jepang punya dia, Takigawa Kemang situ. Aduh, tapi tetap aja telur ceplok dong. Ci, ada kerupuk gak? Coba cari kerupuk deh, Ci. Begitu. Kalau teman-teman deket lagi ngumpul, suka cerita-cerita terus sedih-sedihan bareng itu pasti ya? Jarang sih kalau sedih-sedihan, palingan kita ini aja lah curhat-curhatan masalah hati.
kadang aku juga suka curhat masalah pasangan, Olga juga kadang suka begitu. Tapi kalau lagi curhat begitu, kita kan kalau dilihat kasat mata kayak gini, Olga itu orangnya nggak pernah serius ya. Orangnya begitu kan. Tapi kalau lagi serius, Cik, dia manggil aku Cika, Cik, nggak manggil Neng, kalau nggak Cik enggak. Cik, gue tuh ya Cik gini deh gitu deh. Dia bisa serius juga ya? Ada sisi seriusnya dia mah, nggak cuma selalu bercanda mulu. Yang kita lihat kan kayaknya seneng terus happy terus kan bisa membahagiakan. Kadang-kadang memang itu ketika seorang artis kita lihat di panggung, justru orang-orang terdekatlah yang mendapatkan perlakuan spesial dari sang artis tersebut. Tahu sisi-sisi yang orang lain nggak tahu. Bete-nya, marahnya, seriusnya, sebelnya. Masa jauh deh, ada teman saya juga siapa ya? Nose yang hidungnya pesek. Dulu kalau di TV kan dia ceria kan, tapi kalau lagi cerita beda juga ada. Yang mana sih? Yang Ada teman Cika namanya Lu Nose. kenal nggak, Rin? Lu kenal nggak, Rin? Siapa namanya? Nose. Nose. Ciri-cirinya? Setahu gue sih. Ciri-ciri. Nose. Hidungnya kelelep banjir. Satu. Tahu gue sih Kenal tuh nggak sih, cewek. Tuh cewek kayaknya orangnya tuh menggairahkan. Menggairahkan dia agak menggairahkan. Iya. Tapi Iya. kenal nggak, Rin? Enggak. Lu nggak kenal ya? Enggak. Gua kenalin. Dia kalau cerita lucu. Emang belum terkenal banget. Oh iya. Emang Iya, belum ada ya? ntar gue kenalin Emang ya. kenalin. Tapi gue pernah tahu. Paling nggak Iya. pernah. Pokoknya mendengar seksi, lah ya. menggoda, menggairahkan gitu. Iya. Kalau dibilang Oh, gue tahu. kalau Yang dibilang itu seksi mananya? seksi. Gue bingung Seksi konsumsi sama seksi dokumentasi. Oh, gue tahu. Iya. Gue sih sama Rinanya nggak terlalu deket. Gue kenalnya tuh sama namanya Sony sama Ridwan itu tuh. Mantannya dia. Gue Ridwan tahu. kenal, Ridwan kenal. Lu kenal nggak, Rin? Ridwan kenal. Bisa nggak usah disebutin nggak? Lupa. Ipang lupa. Nggak usah Jangan nyebutin nama disebutin. bisa. Oh iya. Asik. Bener Kan orangnya bedanya. suka polos, suka Bener. menceplosan. Boleh kembali ke Oh iya. Boleh. Sama-sama, Rin. Tadi intermezzo doang, intermezzo. Iya. Maksudnya kita punya teman namanya Nose, kalau lagi cerita kita juga serius. Bener. Ada sisi seriusnya. Jadi nggak semua yang komedi-komedi begini nih terlihatnya happy, tapi di belakang itu pasti ada sisi. Justru komedian itu lucunya pada saat di panggung karena memang tugasnya untuk menghibur. Iya. Rata-rata orang-orang komedian kayak kita-kita nih yang lucu-lucu begitu udah nyampe rumah melakukan hal-hal yang Diem serius. Langsung diem. Orang kan banyak yang nyangkanya gitu ya. Begitupun juga dengan Olga ya. Bener. Jadi Jadi aku dia ingat punya loh, sisi seriusnya pernah juga. ngobrol sama itu Kang Ibing. Kang Ibing. Katanya Kang Ibing lagi naik beca, terus si tukang beca itu sambil ngayu nanya, Kang Ibing kan orangnya lucu, suka ngelawak. Kalau di rumah Kang Ibing suka ngelucu dan ngelawak juga nggak? Kata Itu tukang becanya nanya. Nanya. Terus? Terus Kang Ibingnya jawab ke tukang becanya, gini deh Mang kan suka ngebeca, di rumah Mang ngebeca nggak? Iya itu dia. Bener Gitu. sih. Jadi pekerjaan dan keseharian di rumah bisa beda, bisa juga sama sih ya. Tapi kayak ini kan tiba-tiba ada Ini sisi ngebeca di dalam keseriusannya. Tapi kalau untuk Olga, kalau lu tau misalnya ketemu sama Olga tiap hari pas lagi ngasih masukan itu, pasti kan Olga punya prinsip hidup yang paling kuat dari dia, yang paling Cika inget apa? Jangan mau ngedenger omongan orang, katanya dia. Kalau pengen maju jangan mau ngedenger omongan orang gitu loh. Benar-benar. Hidup Jangan kita terpengaruh ya. jangan terpengaruh sama omongan orang. Hidup kita lempeng aja ke depan, nanti juga rezeki kan pasti bakal terbuka oleh Allah, katanya gitu. Jadi Jangan kita dengerin omongan orang. ya, itu jangan penting juga ya. terpengaruh dengan omongan orang. Itu juga kata orang, tangan kita cuma dua. Iya. Gak mungkin kita nutup semua mulut orang yang ngomongin tentang Iya, kita. benar. Mendingan gunakan aja tangan kita untuk tutup kuping kita saja, selama Benar. kitanya benar menjalaninya. Iya. Nggak cuman Percaya gue. ya deh, nggak cuman Olga juga yang berpesan sama kita. Mas Vera pun pesan ke anak-anak manajemen CMA itu sama seperti itu. Hidup kita kan cuma sekali di dunia. Lebih baik kita berbuat baiklah kepada orang semuanya. Kalau ada yang jahat sama kita senyumin aja. Nanti biar yang dibalas tuh yang di atas. Jangan kita yang ngebalas. Kalau kita yang ngebalas capek-capekin kita dong. Iya, lapor yang punya aja ya. Mending kita hidup kita lempeng aja ke depan, kita lurus aja ke depan. Nanti rezeki semuanya pasti bakal terbuka begitu. Aduh, makin kangen deh sama Iya, Suka makin kangen ya. Raya. Iya. Aduh, Tapi biar cepat suka- sembuh. Terakhir suka curhat apa? Dulu sebelum dibawa ke Singapura, sebelum Oh sampai iya, tadi soal itu tuh ya. soal tadi yang Pasangan. kayak punya pasangan hidup juga. cerita Apakah itu terakhir apa? Dia Oh, pernah yang pas ya deket sama siapa sebelum sih? ya. Sebelum, Lu kan pernah sama siapa? Jessica Iskandar. Iskandar. sebelumnya pas Apa? Dulu sih pernah dia cerita-cerita, tapi sebenarnya sama Cika sih ceritanya tuh dia nggak pernah menyebutkan nama, menyebutkan merek lah ya.
Jadi dia cuman, ya gue lagi demen sama ini, katanya gitu. Menurut lo, dia tuh bintangnya ini, gue tuh bintangnya ini. Menurut lo dia cocok ya? Dia percaya ya. Dibikin lu itu kali beramal kali itu. Iya bener. Udah Denya, ini baru bicara mengenai kedekatan dengan Olga. Ada seseorang yang cukup dekat juga sampai menciptakan lagu. Betul. Lagu mengenai Olga Saputra. Siapakah dia dan lagunya seperti apa? Sesaat lagi, jangan kemana-mana. Tetapi ada-ada aja. Kita pun yakin Olga Saputra akan sembuh seperti semula ya. Amin, amin. Amin, kita doakan semua ya Bu ya. Dan juga kita juga benar-benar yakin sesuai dengan lagu yang tadi diciptakan oleh Dorce Gamalama. Kayaknya kita akan segera terhubung dengan Bunda Dorce. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda Dorce. Ivan, apa kabar? Baik, Bunda, apa kabar? Sehat? Sehat. Bunda. Tuh yang hidung apa kabar hidung? Hidung. Iya Bunda, saya hidung Bunda. Aduh, kabar Rina. Kita apa kabar kita? Alhamdulillah Bunda, Bunda sehat. Alhamdulillah tuh pengantin baru lagi musim hujan enak banget kali ya. Baik Bunda, Bunda apa kabar? Iya, Selamat akhirnya. menempuh hidup baru ya. Iya, akhirnya merit Bunda. Mudah-mudahan terus yang jelas ya sayang ya. Akhirnya laku Bunda, terima kasih. Amin. Jangan pernah khawatir dengan Tuhan, dia pasti memberikan yang terindah untuk kamu. Amin. Terus sekarang pertanyaan siapa kamu jadi ngebahas Idri? Amin. Ini kan kita ngebahas si Olga nih cerita ini. Iya. Nah, Bunda gimana dengar saya? kebanjiran Bunda. Kenapa Andri? Harusnya kan datang sini. Iya, harusnya kan datang ke studio. Ini Banjir katanya. alhamdulillah kita bersyukur dari tadi malam sampai hari ini hujan tidak berhenti. Jangan itu menjadikan merupakan satu musibah, tapi itu suatu anugerah. Kesatu saya mau ke sana, kedua aku nih nyasar kirain di global yang dulu yang di Ragunan. Nggak tahu ya belum aja pindah. Gua balik lagi. Ini rumah baru, Jadi Bunda. tanda tangan deh. Iya, iya. Bunda, tapi Ya. ngomong-ngomong tadi lagunya itu adalah salah satu bentuk kecintaan Bunda kepada Olga ya Bunda ya? Iya, Olga anakku. Terus siapa tuh yang kemarin isi Global TV juga, siapa sih namanya lupa tuh, Ruben juga anakku. Ya, walaupun mereka masih something miskomunikasi atau mungkin sesuatu hal yang hanya mereka yang tahu, tapi ya sudahlah. Karena memang kita juga tahu bahwa Olga dalam keadaan kondisi yang tidak baik di sana. Di sananya juga aku nggak tahu apa memang di Singapura atau di mana, tapi memang jujur sebagai orang tua aku ingin kehilangan jejak seorang Olga. Ya. Karena yang namanya Vera sendiri juga mungkin mempunyai pertimbangan dan privacy sendiri. Akhirnya dia juga tidak memberikan kesempatan kepada siapapun untuk memberitahukan Olga kondisinya seperti apa. Tapi sudahlah, kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan juga penggemar-penggemarnya juga pasti masih banyak yang sayang dan rindu dan kangen. Jujur, kalau berapa bulan hampir bertahun yang lalu Olga hampir mengisi televisi di seluruh tanah air, sekarang nyaris tidak ada kegiatan itu. Nah, tapi sudahlah, semuanya ini takdirnya dia mengalami seperti itu. Kita hanya bisa mendoakan dan mudah-mudahan Allah tahu mana yang terbaik untuk Olga Saputra. Amin, amin. Bunda, kalau boleh tahu itu lagunya tercipta kapan Bunda? Aku nggak tahu. Aku anugerah dari Tuhan itu setiap ada kejadian selalu bikin lagu. Kemarin si Raffi di Radio Raffi juga aku bikin lagu. Nanti kalau kamu juga kenapa-kenapa juga punya rumah di daerah Pondok Gede juga aku bikin lagu. Terus mungkin juga Cika nanti kali lagi juga bikinin lagu. Nanti Rina Nose mau kali dibikinin lagu. Tenang aja, pokoknya anak-anakku aku bikinin lagu nantinya. Iya, Cuma iya. Krisya Indi karena nggak ngundang, aku bilang enggak nanti. Tuh. Oke, ditunggu Bu. Karena Bunda tuh emang banyak banget lagunya, udah berapa ribu Bunda ciptaan Bunda? Kalau ciptaan sih banyak, banyak banget, hampir 1.603 muri. Tapi memang laguku itu tidak dipertimbangkan karena aku kecil, alhamdulillah aku juga masih mempunyai kebebasan untuk berkarya. Bahkan lagu terakhirku judulnya Menteri Susi Pujastuti, dan lagu yang terakhir ini ada kemarin tentang Jokowi dan sebagainya. Pokoknya aku suka aja nyiptain lagu, mau didengar kayak mau enggak kayak bodo amat, emang gue pikirin, yang penting gue happy gitu loh. Iya benar.
Kadang Bunda tuh suka gitu, SMS ini lagu baru Bunda. Bentuknya kayak puisi kan, kita nadanya nggak tahu juga. Dikirimin kata-katanya, tapi apapun bisa jadi lagu buat Bunda ya. Benar-benar. Kayaknya sosok Bunda juga salah satu menginspirasi buat Olga Saputra di dunia hiburan Indonesia ya Bunda ya. Siapa? Olga apa aku? Bunda jadi inspirator bagi Olga. Jadi Olga tuh melihat Bunda tuh hebat, jadi dia pengen kayak Bunda juga. Tapi memang kita sering jalan berdua karena memang kita nggak usah munafik lah ya. Artinya setiap orang kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Siapa Olga saya tahu banget, karakternya seperti apa saya tahu banget. Jalan keliling tol ya Bunda? Kenapa sayang? Jalan keliling tol ya Bun? Ya bukan gitu aja, kita ada sesuatu hal yang memang misalnya aku lagi ada masalah, tiba-tiba aku ngobrol, tiba-tiba setiap orang gila jalan berdua, keliling tol aja, kadang mobilnya mogok, kita dorong, jadi kayak begitu. Memang tuh anak-anak yang apa ya, Allah kasih dia kekurangan sebelumnya, tapi ada kelebihan, tapi di balik kelebihannya itu ada sesuatu hal yang memang itu sudah takdirnya dia untuk menjadi seperti itu. Tapi sudahlah, kita berusaha untuk berprasangka baik, apalagi karena memang kita tidak tahu apa sih Olga ini penyakitnya sampai orang tuh berspekulasi dengan penyakit ini penyakit itu ya. Kalau aku sih nggak mau begitu, walaupun aku sendiri juga sempat mengadakan doa di masjid untuk Olga ya, dan juga beberapa kali juga aku berusaha untuk menelpon Vera, tapi ya mungkin Vera juga mempunyai hal-hal yang untuk bisa menjaga kesehatan Olga. Aku juga nggak terlalu gampang untuk memikirkan orang yang enggak gitu ya. Mungkin itu yang dilakukan Vera dengan suatu hal yang baik menurut Vera atau menurut Olga juga gitu sayang. Betul. Nah Bunda, kalau misalnya sekarang misalnya ada nggak kata-kata yang ingin disampaikan buat Olga? Ya, atau dia dengar apa enggak, tapi dia punya hati, dia punya jiwa, dan dia juga merasa orang-orang di sekeliling dia. Karena memang pada saat aku besuk dia di Pondok Indah itu, dia sampai bilang gini, Mak, jangan lupa tuh Mama beli nasi. Bagi saya Mama beli nasi, terus dia bilang gini, Mah sakit Mah, sakit, katanya. Dia nangis kan, dia nangis, sakit. Kenapa sayang? Sama nak kenapa ya udah. Terus aku bilang nanti kita niat ya, insya Allah kalau sembuh kita umroh ya nak ya. Aku bilang gitu. Itu dia betul-betul sakit kayak digempak kepalanya itu katanya. Nah disitulah itu akhir saya ketemu sama dia. Dan pada saat itu sampai detik ini saya nggak pernah lagi ketemu bagaimana kabarnya, bagaimana keadaannya, bagaimana kondisinya. Sampai aku kemarin ke Singapura itu pengen nginjekin ke rumah sakit kayak berkata orang yang lain aja ditolak, apalagi gue kan begitu. Tapi ya sudahlah, aku berharap mudah-mudahan terutama kalian berempat ini yang masih sehat-sehat, jaga kesehatan, karena kesehatan itu mahal sekali anak-anakku sekalian, Irfan, Rina, terus untuk kalian berdua, pokoknya semuanya deh. Pokoknya kesehatan itu, apalagi sekarang mungkin musim hujan dan sebagainya, jaga kesehatan. Uang kita bisa cari, tapi kalau kesehatan seberapa banyak pun kita dapat. Kalau kita lihat ke Olga nggak sedikit yang keluar, tapi insya Allah mudah-mudahan tentunya Olga bisa di cover oleh asuransi, oleh apa yang bisa. Untuk yang paling penting sekarang kita jangan pikirin dia untuk tampil lagi, sembuh aja udah syukur gitu loh. Seperti apa sembuhnya kita nggak tahu, tapi aku berharap mudah-mudahan kalau nonton atau siapapun yang bisa men-streaming global TV dimanapun yang bisa mendengar suara saya ingin sekali ketemu dengan Olga. Iya Bunda. Ya Bunda. Saya sayang sama dia. Dia boleh kurang ajar sama orang lain, tapi dia tidak pernah kurang ajar sama saya. Kalaupun saya satu panggung, gak pernah dia ngata-ngatain saya. Coba kalau sama yang lain, dia berani kan sama saya, dia betul-betul menghargai saya. Inilah yang kadang-kadang juga maaf ya, kadang-kadang saya kesel gitu, kok saya tega gitu. Ya sudahlah, mau diapain gitu, karena memang dia punya kuasa untuk menjaga yang namanya si Olga gitu. Tapi sebagai orang tua ya, dari Ivan sini kan juga pernah merasakan bagaimana kita sama-sama main, kamu jadi anakku, udah bagaimana itu kan. Sebagai orang tua yang mungkin lebih kurang akan dengan tanda kutip saya tadi, saya bisa membagikan sayang dengan orang. Saya tidak pernah minta-minta, saya tidak pernah iri dengan keberhasilan orang gitulah.
Nah, kalau tiba-tiba sakit begini, jujur tanya sama Cika, sewaktu saya bikin itu makasih anak yatim, jauh sebelum Olga jadi terkenal, aku sering ngundang dia jadi ibu-ibu di kursi roda. Ingat gak Cika yang Bunda bikin acara? Iya Bun. Nah itu. Karena ada Cika juga. Aku selalu mengingatkan, aku selalu kalau ada orang-orang yang menyerang dia, aku telepon dia, aku ingetin dia, hati-hati nak, mulutmu, harimaumu akan merekam kepalamu, selalu saya nasihati. Tapi memang kadang-kadang itulah manusia, tapi ya sudahlah. Umur saya juga udah gak muda lagi, udah 51 tahun, tapi saya ingin mengingatkan kalian berempat, jagalah kesehatan, jagalah tingkah laku kalian, karena bagaimanapun juga kita dilihat orang. Jadi apapun yang kita lakukan sekarang ini adalah satu anugerah. Anugerah, makanya saya kalau seandainya datang saya di sana, ya pasti saya nangis, nggak tegaan gitu. Lihat tuh anak, ya Allah, tuh anak masih muda, tapi kok penyakit pasti penyakitnya gitu loh. Sampai kadang-kadang mohon maaf ya, ada yang bilang AIDS lah, ada yang bilang kanker lah, ada yang bilang apalah itu. Nah, pokoknya apapun itu ya Bunda, apapun itu penyakitnya, kita sama-sama semuanya untuk mendoakan semoga lekas sembuh ya, diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, diberikan semua yang terbaik untuk Olga ya. Terima kasih Bunda untuk Bunda ciptaannya juga ya. Betul. Bunda juga jaga kesehatan ya Bunda ya. Jaga kesehatan ya Bun. Iya, kamu juga jaga kesehatan, hati-hati, khususnya untuk Ivan. Jangan lupa yang sebelah dibayarin ya ntar ya, Pan. Iya, Terima kasih Bunda. Aduh, tapi sosok Bunda Dorce itu emang luar biasa ya. Kita tuh dianggap anak-anaknya oleh Bunda tuh. Jadi apapun suka dikasih nasihat, masukan secara langsung maupun di telepon. Nah, kalau tadi kita udah ngobrol sama Bunda Dorce, kita juga udah ngobrol sama Cika. Kayaknya nggak seru kalau kita nggak tahu tentang fakta dan nyata dari Olga. Ya udah deh, fakta dan nyata kita sambut ini dia. Miss Sosialita. Miss Sosialita. Sampai kempes nih Bang ya. Iya kan sampai ngantuk-ngantuk. Bannya aja stres loh dipegang sama ibu. Oh enggak Pak, ini nanti PR Pak, ini ngeluarinnya gimana? Iya benar. Oh iya bener, masukinnya bisa ngeluarnya gimana? Bu Cika apa kabar? Baik, alhamdulillah. Udah ganti nama? Siapa? Udah ganti nama sekarang Miss Sosialita. Emang sebelumnya siapa? Miss Sosialita. Kayak nggak cocok deh. Sosialita tuh yang elegan, cantik. Iya, harusnya apa? Oke. Kelihatan lah Bu dari sepatunya. Mama nggak masalah, yang penting bawa fakta-fakta dan realita apa. Kamu mau Oke, baca ada hukumannya. Ada, sebentar aku ambil. Bibi ambilin Bi. Bibi. Oke, seperti biasanya Miss Sosialita akan bawakan fakta atau nyata. Wah, ada yang keserang. Ada Aduh, saya trauma dengan agar yang ini. Jadi nanti Bu Cika, kalau fakta nyatanya benar, saya dihukum. Kalau salah, nggak dihukum. Oh gitu. Oh, dibalik sekarang. Oke. No. Mudah-mudahan benar semua ya. Oke, mudah-mudahan benar semua. Coba sebutin. Olga Syaputra, waktu ke Amerika katanya Olga suka membawa kerupuk plus kaleng-kalengnya. Bener. Benar, waktu itu Olga berangkat ke Amerika karena dia menang award, Panasonic Award. Dia berangkat ke Amerika karena dia di sana takut nggak ada kerupuk. Dia bawa satu kaleng kerupuk. Oke, jadi benar ya. Ibu-ibu emang tahu, emang betul ibu ya? Ini tahu. Benar kan? Semua. Benar. Oke, permisi. Sama ibu-ibunya. Saya pernah memakan ini. Kurang, cuma dikit. kurang. Oke, lanjut. Harus 3 kali gigitan katanya. 3 kali gigitan sampai penuh. Oke, lanjut. Fakta atau nyata? Sebelum ke Singapura, Olga ngeluh sakit sampai nggak sadar kencing di tempat tidur saking sakitnya. Yang dibulutin yang dibaca. Salah. Tuh. Olga dulunya memiliki hobi mengumpulkan tanda tangan artis dan foto artis. Bener nggak? Betul sekali. Itu dari dulu gitu. Jadi dia dulu waktu zaman sanggar dia
tuh demen ngumpulin tanda tangan. Siapa pertama kali artisnya? Yang di dekat itu pokoknya dia tuh yang di dekat rumahnya dia dulu yang di Cipinang itu dia suka nonton di dekat pagar. Jadi dia demen minta tanda tangan sama foto-fotonya. Dan Dia sekarang berharap supaya dia juga Jadi begitu kayak gitu. kebalikannya. Akhirnya. Dan akhirnya tercapai. Vika. Baru. Lagi 3 kali. Satu lagi. Lagi. Fakta ternyata lagi. Sebut lagi. Fakta ternyata Olga Syahputra banyak mendongkrak popularitas banyak orang. Benar? Ya, jadi begini. Benar. Kan belum aku ngomong. Aku belum ngomong, siapa tahu salah yang makan. Ya, udah dimakan aja. Jadi Olga itu orangnya sifatnya tuh membantu. Dia tuh lebih senang membantu orang. Misalkan Cici, besok ada syuting apa nih? Kalau nggak ada ikut gue yuk. Jadi dia tuh ngajak semua temannya supaya dia nggak sukses sendiri tapi sukses bersama-sama. Berarti benar dong. Gila nih. Lagi. Oke. Oke. Masih ada lagi? Oke, cukup. Itu dia fakta yang nyata tentang Olga Syahputra. Padahal ada yang salah ya? Masih ada nih. Dengan hobi foto tersebut, Olga mendapatkan peran di sebuah film sinetron dan enam bocah. Benar. Nah, yang pastinya abis ini kita akan bermain bersama ibu-ibu semua yang ada di sini. Benar. Jangan kemana-mana ya. Ada aja. Itu pengen banget jadi artis dulu itu ya? Iya, katanya dia dulu pengen jadi artis. Jadi waktu masuk sanggar itu, papaku kan masih ada ya. Papaku belum meninggal. Jadi papa suka bantuin dia untuk casting gitu. Dan dia tuh emang pekerja keras banget. Dia tuh gigih banget. Gue pengen jadi artis gue pengen jadi artis pokoknya jadi apa aja deh pokoknya. Yang penting masuk TV ada katanya gitu. Sempat jadi asisten artis, asistennya Rita Sugiarto ya pernah. Nah, sama Tante Rita katanya pergi ke pulau-pulau. Itu sebelum masuk ke sanggar itu Sanggar pada mana, saat Mbak? lagi sanggar juga. Oh, sambil. Nyambi. Emang waktu itu tuh di sanggar itu yang dipelajarin apa aja? Banyak. Misalnya Acting udah pasti. Terus presenter. Terus ada narinya juga. Terus semuanya deh pokoknya olah tubuh. Pokoknya dia nggak cuma acting doang tapi mencakup semuanya. Intinya di sanggar itu urat malunya diputusin. Itu semuanya. Iya. Nah, berarti sekarang Cika kan kangen banget sama Olga. Udah lama banget nggak ketemu. Benar nggak? Benar loh. Benar. Tapi kalau saya sekarang ada yang mau disampaikan sama Olga, misalnya sekarang lagi ada yang nonton, saya bisa disampaikan sama Olga, apa yang ingin disampaikan? Mungkin Mapera, mudah-mudahan Mapera lagi nonton ya di sana ya. Mapera, sampaikan salam Cici ya, Mak. Cici kangen banget sama Mimi. Ucapin happy birthday dari Cici. Ciumin buat Mimi. Bilang Cici kangen diomelin. Cici kangen nyanyi bareng. Cici kangen bercanda-bercanda kita makan nasi bareng-bareng, makan kerupuk, pokoknya semuanya deh. Tolong sampein ya Mak ya, tolong dipelukin Miminya dari Cici gitu. Kangen banget sama Olga soalnya. Apa yang paling sifat Olga yang nggak pernah bisa dilupain? Dia baik banget orangnya. Terus juga dia itu nggak pernah lupa sama temen. Jika udah kenal sama Olga udah lama banget ya. Tapi sampai saat ini, sampai sebelum Olga sakit, dia itu masih tetap seperti Olga yang Cika kenal dari dulu gitu loh. Masih suka makan bareng juga. Terus juga kalau lagi capek, walaupun capek dia
nonton Cici gitu di TV, dia langsung buru-buru nelfon, Cici lu kurang ini Ci, jadi Kasih kasih masukan. Dia tuh orangnya gimana ya, biar temennya juga biar nggak kelihatan jelek di TV gitu lah, jadi lu kurang ini Ci, lu kurang ini Ci, kayaknya lu Koreksi, bagusin dikoreksi gitu. Dan kita sebagai teman kita seneng dong kalau ada yang koreksi kayak gitu kan, jadinya memacu kita buat semangat lagi kayak gitu. Gak ada kata yang nggak mungkin di dunia ini. Ya. Suatu saat, insya Allah nanti Olga misalnya sembuh. Apa Pasti. yang pengen dilakukan Pasti, bersama-sama? bukannya suatu saat Ya, pasti harus pasti dia sembuh. harus. Apa yang akan dilakukan oleh Olga? Ini Lenong Bocah. Tuh, yang bocahnya Ini tuh. Lenong Bocah the movie, bukan the series, the movie. Movie. Apa yang pengen dilakukan bareng Olga tuh? Pas nanti Olga sembuh. Ya pasti kalau ketemu pertama kali Cika pasti pengen meluk, pengen nyium dia. Biarin dia kesel-kesel bodo amat sama Cici. Dia kalau dipelukin, diciumin gitu suka kesel. Oh, dia Biasa. nggak suka? Ih, apaan sih lu? Kayak gitu Risti biasa. Padahal kan kita cerita kan sayang. Kan sayang, ini Cicinya sayang. Enggak kata dia gitu. Padahal mah dia juga sebenarnya sih Iya, dalam bentuk lain ya. Pengen inilah, pengen ngumpul, pengen cerita-cerita, Makan bareng, sambil ngobrol-ngobrol. Dia kan demen sama lele, ayam goreng kayak Tetap gitu-begitu. ya makanannya nasi, Iya, tempe, dan sama sama kerupuk, kalau nggak telur dadar. Makan ke restorannya Olga di Takigawa, dia begitu. Dia ngomong sama waitersnya, tolong bikinin gua telur ceplok dong sama kecap. Udah Restoran gitu. punya dia ada restoran Jepang. Restoran Jepang punya dia, Takigawa Kemang situ. Aduh, tapi tetap aja telur ceplok dong. Ci, ada kerupuk nggak? Coba cari kerupuk deh, Ci. Begitu. Kalau teman-teman deket lagi ngumpul, suka cerita-cerita terus sedih-sedihan bareng itu pasti ya. Jarang sih kalau sedih-sedihan, palingan kita ini aja lah curhat-curhatan masalah hati. Kadang aku juga suka curhat masalah pasangan, Olga juga kadang suka begitu. Tapi kalau lagi curhat begitu, kita kan kalau dilihat kasat mata kayak gini, Olga itu orangnya nggak pernah serius ya. Orangnya gitu kan. Tapi kalau lagi serius, Cik, dia manggil aku Cika, Cik, nggak manggil Neng, kalau nggak Cik enggak. Cik, gue tuh ya Cik gini deh gitu deh. Dia bisa serius juga ya? Ada sisi seriusnya dia mah, nggak cuma selalu bercanda mulu. Yang kita lihat kan kayaknya seneng terus happy terus kan bisa membahagiakan. Kadang-kadang orang memang terus ya. itu ketika seorang artis kita lihat di panggung, justru orang-orang terdekatlah yang mendapatkan perlakuan spesial dari sang artis tersebut. Tahu sisi-sisi yang orang lain nggak tahu. Bete-nya, marahnya, seriusnya, Masa jauh deh, sebelnya. ada teman saya juga siapa ya? Nose yang hidungnya pesek. Dulu kalau di TV kan dia ceria kan, tapi kalau lagi cerita beda juga. Memikirkan orang yang enggak gitu ya, mungkin itu yang dilakukan Vera dengan suatu hal yang baik menurut Vera atau menurut Olga juga gitu sayang. Betul. Nah Bunda, kalau misalnya sekarang misalnya ada nggak kata-kata yang ingin disampaikan buat Olga? Ya, atau dia dengar apa enggak, tapi dia punya hati, dia punya jiwa, dan dia juga merasa orang-orang di sekeliling dia. Karena memang pada saat aku besuk dia di Pondok Indah itu, dia sampai bilang gini, Mak, jangan lupa tuh Mama beli nasi, panggil saya Mama beli nasi, terus dia bilang gini, Mah, sakit Mah, sakit, katanya. Dia nangis kan, dia nangis, sakit. Kenapa sayang? Sama nak kenapa ya udah. Terus aku bilang nanti kita niat ya, insya Allah kalau sembuh kita umroh ya nak ya. Aku bilang gitu. Itu dia betul-betul sakit kayak digentok kepala itu katanya. Nah disitulah itu akhir saya ketemu sama dia. Dan pada saat itu sampai detik ini saya nggak pernah lagi ketemu bagaimana kabarnya, bagaimana keadaannya, bagaimana kondisinya. Sampai aku kemarin ke Singapura itu pengen nginjekin ke rumah sakit kayak berkata orang yang lain aja ditolak, apalagi gue kan begitu. Tapi ya sudah, aku berharap mudah-mudahan terutama kalian berempat ini yang masih sehat-sehat, jaga kesehatan, karena kesehatan itu mahal sekali. Anak-anakku sekalian, Irfan, Rina, terus untuk kalian berdua, pokoknya semuanya deh. Pokoknya kesehatan itu, apalagi sekarang mungkin musim hujan dan sebagainya, jaga kesehatan. Uang kita bisa cari, tapi kalau kesehatan seberapa banyak pun kita dapat. Kalau kita lihat ke Olga nggak sedikit yang keluar, tapi insya Allah mudah-mudahan tentunya Olga bisa di cover oleh asuransi, oleh apa yang bisa. Untuk yang paling penting sekarang kita jangan pikirin dia untuk tampil lagi, sembuh aja udah syukur gitu loh. Seperti apa sembuhnya kita nggak tahu, tapi aku berharap mudah-mudahan kalau nonton atau siapapun yang bisa
men-streaming Global TV dimanapun yang bisa mendengar suara saya ingin sekali ketemu dengan Olga. Iya Bunda. Ya Bunda. Saya sayang sama dia. Dia boleh kurang ajar sama orang lain, tapi dia tidak pernah kurang ajar sama saya. Kalaupun saya satu panggung, gak pernah dia ngata-ngatain saya. Coba kalau sama yang lain, dia berani kan sama saya, dia betul-betul menghargai saya. Inilah yang kadang-kadang saya, kadang-kadang juga maaf ya, kadang-kadang saya kesel gitu, kok karena tega gitu, ya sudahlah, mau diapain gitu, karena memang dia punya kuasa untuk menjaga yang namanya si Olga gitu, tapi sebagai orang tua ya, dari Ivan sini kan juga pernah merasakan bagaimana kita sama-sama main, kamu jadi anakku, udah bagaimana itu kan sebagai orang tua yang mungkin lebih kurang akan dengan tanda kutip saya, tapi saya bisa membagikan sayang dengan orang. Saya tidak pernah minta-minta, saya tidak pernah iri dengan keberhasilan orang gitulah. Nah kalau tiba-tiba sakit begini, jujur tanya sama Cika, sewaktu saya bikin itu makasih anak yatim, jauh sebelum Olga jadi terkenal, aku sering ngundang dia jadi ibu-ibu di kursi roda. Ingat gak Cika yang Bunda bikin acara? Iya Bun. Nah itu Karena ada Cika juga. Aku selalu mengingatkan, aku selalu kalau ada orang-orang yang menyerang dia, aku telepon dia, aku ingetin dia, hati-hati nak, mulutmu, harimaumu akan merekam kepalamu, selalu saya nasihati. Tapi memang kadang-kadang itulah manusia, tapi ya sudahlah. Umur saya juga udah gak muda lagi, udah 51 tahun, tapi saya ingin mengingatkan kalian berempat, jagalah kesehatan, jagalah tingkah laku kalian, karena bagaimana kemudian kita dilihat orang. Jadi apapun yang kita lakukan sekarang ini adalah satu anugerah. Anugerah, makanya saya kalau seandainya datang saya di sana, ya pasti saya nangis, nggak tegaan gitu, lihat tuh anak, ya Allah, tuh anak masih muda, tapi kok penyakit pasti penyakitnya gitu loh. Sampai kadang-kadang mohon maaf ya, ada yang bilang AIDS lah, ada yang bilang kanker lah, ada yang bilang apalah itu. Nah, pokoknya apapun itu ya Bunda, apapun itu penyakitnya, kita sama-sama semuanya untuk mendoakan semoga lekas sembuh ya, diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, diberikan semua yang terbaik untuk Olga ya. Terima kasih Bunda untuk Bunda ciptaannya juga ya. Betul. Bunda juga jaga kesehatan ya Bunda ya. Kesehatan ya Bun. Iya, kamu juga jaga kesehatan, hati-hati, khususnya untuk Ivan, jangan lupa yang sebelah dibayarin ya ntar ya Van. Iya Bunda. Terima kasih Bunda. Aduh, tapi sosok Bunda Dorce itu emang luar biasa ya. Kita tuh dianggap anak-anaknya oleh Bunda tuh. Jadi apapun suka dikasih nasihat, masukan secara langsung maupun di telepon. Nah, kalau tadi kita udah ngobrol sama Bunda Dorce, kita juga udah ngobrol sama Cika. Kayaknya nggak seru kalau kita nggak tahu tentang fakta dan nyata dari Olga. Ya udah deh, fakta dan nyata kita sambut ini dia. Miss Sosialita. Miss Sosialita. Yang mana sih? Ada temen Cika namanya Lu Nose. kenal nggak, Rin? Lu kenal nggak Rin? Siapa namanya? Nose. Nose. Ciri-cirinya? Setahu gue sih, Ciri-ciri. Nose. Hidungnya kelelep banjir. Satu. Tahu gue sih tuh cewek kayaknya orangnya tuh menggairahkan. Menggairahkan dia agak menggairahkan. Iya. Tapi kenal nggak Rin? Enggak. Lu nggak kenal ya? Ntar gua kenalin. Dia kalau cerita lucu. Emang belum terkenal banget. Oh iya. Iya, ada ntar gue kenalin ya. Tapi gue pernah tahu. Paling nggak pernah. Pokoknya seksi, menggoda, menggairahkan gitu. Iya. Kalau dibilang, Gue tahu. kalau dibilang seksi mananya? Seksi. Gue bingung Seksi konsumsi sama seksi dokumentasi. Oh gue tahu. Gue sih sama Rinanya nggak terlalu deket. Gue kenalnya tuh sama namanya Sony sama Ridwan itu tuh. Mantannya dia. Ridwan kenal. Lu kenal nggak Rin? Ridwan kenal. Bisa nggak usah disebutin nggak? Lupa. Ipang lupa. Nggak usah Jangan nyebutin nama, bisa. Iya. Asik. Kan orangnya suka polos, suka Bener. Boleh kembali ke Oh iya. Boleh. Sama-sama Rina. Tadi intermezzo doang, Iya. maksudnya kita punya teman namanya Nose, kalau lagi cerita kita juga serius. Bener. Ada sisi seriusnya, jadi nggak semua yang komedi-komedi begini nih terlihatnya happy, tapi di belakang itu pasti ada sisi. Komedian itu lucunya pada saat di panggung, karena memang tugasnya untuk menghibur. Rata-rata orang-orang komedian kayak kita-kita nih yang lucu-lucu, begitu udah nyampe rumah
melakukan hal-hal yang Diem serius. langsung. Orang kan banyak yang nyangkanya gitu ya. Begitupun juga dengan Olga ya. Bener. Gitu. Jadi aku dia ingat punya loh, sisi seriusnya pernah juga. ngobrol sama itu Kang Ibing. Kang Ibing. Katanya Kang Ibing lagi naik beca. Terus si tukang beca itu sambil ngayu nanya, Kang Ibing kan orangnya lucu, suka ngelawak. Kalau di rumah Kang Ibing suka ngelucu dan ngelawak juga enggak? Kata Itu tukang becanya nanya. Terus Kang Ibingnya jawab ke tukang becanya, gini deh Mang kan suka ngebeca, di rumah Mang ngebeca enggak? Iya itu dia. Bener Gitu. sih. Jadi pekerjaan dan keseharian di rumah bisa beda, bisa juga sama sih ya. Tapi kayak ini kan tiba-tiba ada Kuning sisi beca di dalam keseriusannya. Tapi kalau untuk Olga, kalau lu tau misalnya ketemu sama Olga tiap hari pas lagi ngasih masukan itu, pasti kan Olga punya prinsip hidup yang paling kuat dari dia, yang paling Cika inget apa? Jangan mau ngedenger omongan orang, katanya dia. Kalau pengen maju jangan mau ngedenger omongan orang gitu loh. Hidup Jangan kita terpengaruh ya. jangan terpengaruh sama omongan orang. Hidup kita lempeng aja ke depan, nanti juga rezeki kan pasti bakal terbuka oleh Allah, katanya gitu. Jadi Jangan kita dengerin omongan orang. ya, itu jangan juga. terpengaruh dengan omongan orang. Itu juga kata orang, tangan kita cuma dua. Iya. Gak mungkin kita nutup semua mulut orang yang ngomongin tentang Iya, kita. benar. Mendingan gunakan aja tangan kita untuk tutup kuping kita saja, selama benar. kitanya benar menjalanannya. Iya. Nggak cuman, Gitu ya, gue. jadi nggak cuman Olga juga yang berpesan sama kita. Mas Vera pun pesan ke anak-anak manajemen CMA itu sama seperti itu. Hidup kita kan cuma sekali di dunia. Lebih baik kita berbuat baiklah kepada orang semuanya. Kalau ada yang jahat sama kita senyumin aja. Nanti biar yang dibalas tuh yang di atas. Jangan kita yang ngebalas. Kalau kita yang ngebalas capek-capekin kita Iya, dong. iya, lapor ke yang punya aja ya. Mending kita hidup kita lempeng aja ke depan. Kita lurus aja ke depan. Nanti rezeki semuanya pasti bakal terbuka begitu. Aduh, makin kangen deh sama Makin kangen ya. Iya. Aduh, Tapi biar cepat suka- sembuh. Terakhir suka curhat apa? Dulu sebelum dibawa ke Singapura, sebelum Oh sampai iya, tadi soal itu tuh ya. soal tadi yang Pasangan. kayak punya pasangan hidup juga. cerita Apakah itu terakhir apa? Dia Oh, pernah yang pas ya deket sama siapa sebelum sih? ya. Sebelum, Lu kan pernah sama siapa? Jessica Iskandar. Iskandar. sebelumnya pas Apa? Dulu sih pernah dia cerita-cerita, tapi sebenarnya sama Cika sih ceritanya tuh dia nggak pernah menyebutkan nama, menyebutkan merek lah ya. Jadi dia cuman, ya gue lagi demen sama ini, katanya gitu. Menurut lo, dia tuh bintangnya ini, gue tuh bintangnya ini. Menurut lo dia Cocok cocok ya. ya? Oh, dia percaya ya. Dia Dibikin lu itu kali pernah iya benar. Udah Benya, ini baru bicara mengenai kedekatan dan Olga. Ada seseorang yang cukup dekat juga sampai menciptakan lagu. Betul. Lagu mengenai Olga Saputra. Siapakah dia dan lagunya seperti apa? Sesaat lagi, jangan kemana-mana. Tetapi ada-ada aja. Kita pun yakin Olga Saputra akan sembuh seperti semula ya. Amin, amin. Amin, kita doakan semua ya Bu ya. Dan juga kita juga benar-benar yakin sesuai dengan lagu yang tadi diciptakan oleh Dorce Gamalama. Kayaknya kita akan segera terhubung dengan Bunda Dorce. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda Dorce. Ivan, apa kabar? Baik, Bunda apa kabar? Sehat? Sehat. Bunda. Tuh yang hidung apa kabar hidung? Hidung. Iya bunda, saya hidung bunda. Aduh, kangen sama Rina. Cika, apa kabar Cika? Alhamdulillah Bunda sehat. Alhamdulillah tuh penantian baru lagi musim hujan, enak banget kali ya. Baik Bunda, Iya, Bunda apa kabar? Iya, Ya, ternyata selamat akhirnya. menempuh hidup. Halo. Silakan duduk. Kenapa baru datang udah mukanya sedih gitu sih? Iya, Cika. Tadi saya kena banjir. Tapi bener ya, Assalamualaikum ibu-ibu. Cika. Ya. Ibu-ibu aja yang nggak mengenal secara langsung sosok Olga sangat kehilangan. Cika gimana? Jelas. Ya kehilangan lah, apalagi Cika kan teman satu manajemen. Ya. Teman lamanya Olga dari tahun 98 zamannya kita lenong bocah. Dari masa-masa susahnya Dari juga bareng ya. masa-masanya kita suka naik bus bareng, makan mie bareng, makan Tinggal di rumah susun tinggal di rumah bareng. susun, Saya pernah datang ke situ juga kan. tinggal di kos-kosan Cika. Jadi Iya, iya. perjuangannya ya, jadi Cika tahu tuh Olga tuh dulu seperti apa juga gitu. Udah berapa lama nggak ketemu Olga? Ya Allah itu. Itu pas kapan sih itu? Ini waktu kita acara lenong. Ini tahun berapa nih? Masih baru-baru kah atau
Enggak, itu udah lama banget, itu rambut Cika masih pendek banget. Oh iya. Tuh kan yang jaket hijau ya? Masih Iya, kurus ya? baju hijau. Ada Raffi Sinon tuh. Iya, ada Mas Adit. Ada Lia juga ya? Iya. Oh iya, ini udah lama banget. Itu beberapa tahun yang lalu. Itu Kalau udah Cika, 2000 berapa itu ya? ya. Kalau Cika terakhir ketemu Olga kapan? Waktu masih di rumah sakit Jakarta. Masih di Jakarta. Berarti udah hampir setahun ya? Hampir 9 bulan kan Olga di Singapura. Iya, iya. 9 bulan lebih. Akhirnya semenjak diterbangkan ke Singapura sampai Nggak sekarang ketemu. Nah, pernah berusaha Aku menjenguk? sempat kesana tapi nggak bisa. Kenapa sih? Nggak boleh. Ini loh, jadi mungkin emang di rumah sakit di Jakarta dengan di Indonesia di Singapura kan beda ya. Mereka itu sistem security-nya, keamanan itu lebih ketat gitu loh. Walaupun aku teman satu manajemennya dia gitu, nggak bisa sembarangan masuk. Jadi hanya keluarga sama Mafera aja yang bisa Mafera masuk. itu manajer ya? Manajer Nah, kita, iya. waktu masih ada di rumah sakit Jakarta, ada sempat ngobrol apa sih sebelum berangkat ke Singapura? Oh, sebelum berangkat ke Singapura kita bercanda. Jadi Selalu ya? Dalam kondisi apapun sih, dalam Mati. kondisi apapun kita tuh bercanda. Jadi kalau kita masuk ke ruangannya Olga waktu di rumah sakit di sini, kita sempat bercanda. Aku ya biasalah dengan halo Mimi, yang kayak gitu-begitu. Dengan ciri khas lu kalau ngobrol. Iya, dia kan suka kan, dia kan demen banget begitu kan. Terus dianya? Ya udah. Jadi bercanda-bercanda aja. Jadi ya mungkin kita sebagai teman-temannya gitu, kita nggak mau nunjukin kalau kita tuh sedih di depannya Olga. Walaupun di hati kita juga Walaupun di hati kita tuh hati ya. ya. Akhirnya semenjak diterbangkan ke Singapura, hanya manajer dan juga keluarga terdekat saja yang boleh masuk. Iya. Suka nanya nggak sih ke Mafera atau Aku ke suka nanya keluarga? sih sama emak, Gimana "Mak, kondisinya?" kondisinya Mimi gitu kan. Terus Panggilannya juga, Mimi ya? Iya, gimana kondisinya Mimi. Tapi aku kan orangnya kan tahu emak kan di sana kan banyak pikiran. Terus juga emak kan menjaga Olga di sana, menjaga keluarganya Olga, belum menjaga teman-teman manajemen kita gitu kan. Jadi aku itu orangnya nggak yang terlalu gimana mak, jadi Nggak nggak kepo terlalu kepo banget. banget gitu loh. Jadi aku cuma bilang, "Mak, kondisi Mimi sekarang gimana?" "Ya udah alhamdulillah membaik sekarang, udah makin bagus dari yang sebelumnya." Ya alhamdulillah, dengar kayak gitu ya. aja aku udah seneng gitu loh. Iya. Karena kabar burung tuh benar-benar beraneka ragam ya, Rin ya. Kabarnya Ada yang macam-macam. menyebutkan membaik, ada yang ngomong memburuk. Karena orang kan nggak tahu sebenarnya Nah, kondisinya itu seperti dia. apa kan, jadinya Orang kan- kabarnya simpang siur. Benar. Ada beberapa hal yang belum kesampaian nggak sih dari sosok Olga? Kalau kita ngelihat secara orang luar sih ya, segala macam udah punya, segala cita-cita tampaknya sudah tercapai. Orang terdekat, Cika. Ada Apa nggak ya, sih? semuanya dia beliin rumah buat orang tuanya udah, buat adik-adiknya udah, sekolahin adik-adiknya semua udah. Mungkin ini kali ya, mau berangkatin haji juga kayaknya sih sebentar lagi Sudah kali ya. terwujud ya? Semuanya kayak udah terwujud deh. Cuma mungkin apa yang belum terwujud, mungkin itunya kali, pasangan hidupnya kali Nah, ya. karena beberapa tahun yang lalu pun saya pernah nanya sama Olga ngobrol, "Gak kapan ya nih, pengen nih, segala macam." Yaudah gini aja, ntar kita ngobrol lagi dengan Cika WD mengenai sosok Olga Saputra di mata sang sahabat, dan kita juga akan menelpon seseorang yang cukup dekat juga dengan Olga. Jangan kemana-mana, tetap di Ada-Ada Aja. Ya, ntar juara jogetnya diumumin, merah, kuning, apa hijau ya. Merah kuning apa hijau kayak Itu- heboh semuanya deh. Ini kayak lampu stopan ya. Oh iya, Merah, benar. kuning, hijau ya. Itu tadi siapa namanya? Yang Miss merah, Sosialita. Miss Sosialita. Oh, Gitu. Dia kayaknya repot sama heelsnya deh. Bukan, dia Sepatunya itu ketinggian, jadi joget itu repot. Kebetulan kenapa kayak gitu itu hasil hoax ya. Itu Nah, berita-berita hoax tuh bentuknya begitu. Kayak gitu. Berita hoax. Balik lagi ke Cika nih, so Ah. Olga. Iya. Aduh, lagi ngap habis joget tuh ya. Olga, Olga. Cika. Ya, Cika tuh jadi total kenal dengan Olga tuh sudah berapa tahun? dari tahun 98 pas dia masuk pertama kali ke Sanggarananda Teater Oh, Kaula Muda. 98 baru masuk dia. Dianya baru masuk, kalau Cika dari tahun 91. Kalau Katanya Cika Olga Baru ya. Iya, akhirnya merit Bunda. Mudah-mudahan the first and the last ya sayang ya. Akhirnya laku Bunda, terima kasih. Amin. Jangan pernah khawatir, Tuhan dia pasti memberikan yang terindah untuk kamu. Amin. Terus sekarang mengajar siapa kamu jadi ngebahas Idri? Amin. Ini, jika kita ngebahas si Olga nih cerita ini. Iya. Nah, Bunda gimana dengar saya? kebanjiran Bunda. Kenapa Andri? Harusnya kan datang sini. Iya, harusnya kan datang ke studio. Ini Banjir katanya. alhamdulillah kita bersyukur dari tadi malam sampai hari ini hujan tidak berhenti. Jangan itu menjadikan merupakan satu musibah, tapi itu suatu anugerah. Kesatu saya mau ke sana, kedua aku nih nyasar
kirain di global yang dulu yang di Ragunan. Nggak tahu ya belum aja pindah. Gua balik lagi. Ini rumah baru, Jadi Bunda. tanda tangan deh. Iya, iya. Bunda, tapi Ya. ngomong-ngomong tadi lagunya itu adalah salah satu bentuk kecintaan Bunda kepada Olga ya, Bunda ya? Iya, Olga anakku. Terus siapa tuh yang kemarin isi Global TV juga, siapa sih namanya lupa tuh, Ruben juga anakku. Ya, walaupun mereka masih something miskomunikasi atau mungkin sesuatu hal yang hanya mereka yang tahu, tapi ya sudahlah, karena memang kita juga tahu bahwa Olga dalam keadaan kondisi yang tidak baik di sana. Di sananya juga aku nggak tahu apa memang di Singapura atau di mana, tapi memang jujur sebagai orang tua aku ingin kehilangan jejak seorang Olga. Ya. Karena yang namanya Vera sendiri juga mungkin mempunyai pertimbangan dan privasi sendiri. Akhirnya dia juga tidak memberikan kesempatan kepada siapapun untuk memberitahukan Olga kondisinya seperti apa. Tapi sudahlah, kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan juga penggemar-penggemarnya juga pasti masih banyak yang sayang dan rindu dan kangen. Jujur, kalau berapa bulan, hampir bertahun yang lalu Olga hampir mengisi televisi di seluruh tanah air, sekarang nyaris tidak ada kegiatan itu. Nah, tapi sudahlah, semuanya ini takdirnya dia mengalami seperti itu. Kita hanya bisa mendoakan dan mudah-mudahan Allah tahu mana yang terbaik untuk Olga Saputra. Amin, amin. Bunda, kalau boleh tahu itu lagunya tercipta kapan, Bunda? Aku nggak tahu. Aku anugerah dari Tuhan itu setiap ada kejadian selalu bikin lagu. Kemarin si Raffi di Radio Raffi juga aku bikin lagu. Nanti kalau kamu juga kenapa-kenapa juga punya rumah di daerah Pondok Gede juga aku bikin lagu. Terus mungkin juga Cika nanti kali lagi juga bikinin lagu. Nanti Rina Nose mau kali dibikinin lagu. Tenang aja, pokoknya anak-anakku aku bikinin lagu nantinya. Iya, Cuma iya. Krisya Indi karena nggak ngundang, aku bilang enggak nanti. Tuh. Oke, ditunggu, Bu. Karena Bunda tuh emang banyak banget lagunya, udah berapa ribu Bunda ciptaan Bunda? Kalau ciptaan sih banyak, banyak banget, hampir 1.603 muri. Tapi memang laguku itu tidak dipertimbangkan karena aku kecil, alhamdulillah aku juga masih mempunyai kebebasan untuk berkarya. Bahkan lagu terakhirku judulnya Menteri Susi Pujastuti, dan lagu yang terakhir ini ada kemarin tentang Jokowi dan sebagainya. Pokoknya aku suka aja nyiptain lagu, mau didengar kayak mau enggak kayak bodo amat, emang gue pikirin, yang penting gue happy gitu loh. Iya benar. Karena Bunda tuh suka gitu, SMS ini lagu baru Bunda, bentuknya kayak puisi kan, kita nadanya nggak tahu juga, dikirimin kata-katanya, tapi apapun bisa jadi lagu buat Bunda ya. Benar-benar. Kayaknya sosok Bunda juga salah satu menginspirasi buat Olga Saputra di dunia hiburan Indonesia ya, Bunda ya. Siapa? Olga apa aku? Sosok Bunda jadi inspirator bagi Olga. Jadi Olga tuh melihat Bunda tuh hebat, jadi dia pengen kayak Bunda juga. Tapi memang kita sering jalan berdua karena memang kita nggak usah munafik lah ya. Artinya setiap orang kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Siapa Olga saya tahu banget, karakternya seperti apa saya tahu banget. Jalan keliling tol ya, Bunda? Kenapa sayang? Jalan keliling tol ya, Bun? Ya bukan gitu aja, kita ada sesuatu hal yang memang, misalnya aku lagi ada masalah, tiba-tiba aku ngobrol, tiba-tiba setiap orang gila jalan berdua, keliling tol aja, kadang keliling tol. mobilnya mogok, kita dorong, jadi kayak begitu. Memang tuh anak yang apa ya, Allah kasih dia kekurangan sebelumnya, tapi ada kelebihan, tapi di balik kelebihannya itu ada sesuatu hal yang memang itu sudah takdirnya dia untuk menjadi seperti itu. Tapi sudahlah, kita berusaha untuk berprasangka baik, apalagi karena memang kita tidak tahu apa sih Olga ini penyakitnya, sampai orang tuh berspekulasi dengan penyakit ini, penyakit itu. Ya kalau aku sih nggak mau begitu, walaupun aku sendiri juga sempat mengadakan doa di masjid untuk Olga ya, dan juga beberapa kali juga aku berusaha untuk menelpon Vera, tapi ya mungkin Vera juga mempunyai hal-hal yang untuk bisa menjaga kesehatan Olga. Aku juga nggak terlalu gampang untuk